Selamat pagi Pak. Lagi sehat Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Pak. Segar. Segar Pak ya. Alhamdulillah. Kan hari ini hari Minggu Pak, istirahat. Biasanya kegiatan Pak Wakil hari Minggunya apa Pak? Kalau setelah menjabat, setelah dilantik tanggal 26 Februari itu, hampir-hampir belum ada waktu untuk istirahat. Oke. Kemarin ada sekitar 2-3 jam saya ajak anak main-main ke Harau, di Sembilan. Kalau dulu sebelum pelantikan, sebelum resmi bertugas di Pemda ini Pak, saya memang banyak hari itu untuk bekerja, banyak hari untuk bekerja. Seperti bekerja ini menjadi hobi Pak, menjadi hobi. Dari pagi sampai malam, saya tidak merasa berat, walaupun beraktivitas itu dari pagi sampai jam 12 sampai jam 1 malam saya ada persoalan. Jadi untuk olahraga biasanya nggak, sebelum jadi wakil bupati pasti ada lah Pak ya? Kalau olahraga ada, itu wajib. Wajib ya. Wajib, misalnya bersepeda santai. Iya. Saya selalu melakukan itu dari dulu. Tapi semenjak jadi wakil, Belum, untuk sementara belum ada. pas ditinggalkan karena kesibukan. Tidak akan ditinggalkan, tapi sedang mencoba mengatur ritmenya. Ya karena kesibukan ya Pak. Iya. Satu pertanyaan ya Pak Wakil ya. Mohon maaf nih Pak Wakil, kan kalau boleh dibilang sekarang sudah berada di zona nyaman. Karena Bapak Wakil bekerja, dilihat di CV-nya Bapak sebagai pengusaha, biro perjalanan dan segala macamnya. Bapak tinggalkan itu mengabdi ke pemerintahan, mengabdi ke masyarakat. Apa alasannya Pak? Pertama sebenarnya rasa keinginan dan ketertarikan untuk membangun daerah itu ada sejak saya di kampus. Jadi dulu waktu saya kuliah Pak, saya kuliah di Universitas Andalas. Ya. Saya sangat aktif dalam kehidupan organisasi kampus. Ya. Saya pernah menjadi gubernur mahasiswa, saya pernah menjadi presiden mahasiswa, saya pernah menjadi koordinator badan eksekutif seluruh Indonesia. Nah ini semua membentuk cara berpikir gitu. Dari kampus saya sudah punya mapping, saya sudah punya peta hidup bahwa suatu hari nanti saya akan menjadi kepala daerah. Apakah itu menjadi bupati, wakil bupati, gubernur atau wakil gubernur. Ya. Jadi saat di kampus saya sudah merencanakan itu. Nah kemudian yang kedua ada faktor lain juga yang ini cukup dominan. Saya punya orang tua, saya panggil abah almarhum. Ya. Dalam beberapa kesempatan, hampir 3 kali kesempatan, beliau pernah mengucapkan secara langsung pada saat kami makan bersama. Beliau katakan, beliau ingin betul saya menjadi kepala daerah. Iya. Beliau ingin betul, mudah-mudahan pada saat hidupnya bisa melihat saya menjadi kepala daerah. Nah, jadi pada tahun 2018 beliau meninggal. Tahun 2019 isu pilkada mulai menghangat. Nah, ini mendorong saya untuk mengambil keputusan Pak. Berarti Bapak, si Abah belum menyaksikan atau tidak menyaksikan Tidak. Pak Wakil memakai baju putih, ya, celana putih, pakai peci dan dilantik oleh Bapak Gubernur. Bagaimana perasaan Pak Wakil pada waktu itu? Saya menangis, rasa haru, rasa syukur. Setelah saya dilantik, saya langsung pulang ke rumah orang tua. Ya. Saya langsung ziarah ke makam beliau. Di situ saya berdoa. Nah, di situ saya berterima kasih karena beliau telah mendidik kami seperti ini. Bagi saya almarhum Abah ini memang luar biasa Pak. Ya. Beliau cuma selesai sekolah dasar saja, tapi punya visi yang jelas. Sekolah dasar Pak? Ya, sekolah dasar saja. Tapi punya visi yang jelas untuk anak-anak. Kami berempat bersaudara, alhamdulillah semuanya lulus perguruan tinggi. Dari hasil beliau membagi tulang pesawat. Masya Allah. Iya.
Terus beliau sangat disiplin. Nah, ini yang memberi inspirasi kepada kami sebenarnya. Pas di waktu Pak Wakil selesai dilantik, sungkem, kalau kita di Jawa kan nama sungkem Pak ya, orang-orang tua. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Pak Wakil waktu memakai baju putih itu kan nilainya berbeda tuh ya Pak ya, nggak bisa ternilai itu Pak. Apa kira rencana Pak Wakil pertama sekali yang Pak Wakil mau kerjakan di waktu Bapak udah memakai baju putih yang terlintas di pikiran Pak Wakil? Pertama yang terlintas itu Pak, saya selalu berdoa semoga dengan jabatan di pundak saya ini, selama menjabat ini, jika ada kebaikan di situ, mudah-mudahan Allah alirkan pahalanya ke orang tua saya. Itu pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan pekerjaan apa yang akan kita lakukan, ini sebenarnya menyesuaikan dengan visi misi yang sudah kami tetapkan sebelumnya dengan Pak Bupati Pak Supardi. Dan alhamdulillah sehari-hari sekarang percepatan itu yang kami lakukan. Ada dua tema kami dalam membangun daerah. Yang pertama itu adalah sinergi, kemudian yang kedua melakukan percepatan. Nah, inilah yang kami lakukan sampai sekarang dengan Oke. Maaf nih Pak ya. Biasanya ya dalam perjalanan kan ibarat orang berjodoh ya Pak ya, antara wakil dan Bapak Wakil Bupati. Ya. Pertama mesra sekali. Di mana ada Pak Wakil, di mana ada Pak Bupati, di situ ada Wakil. 2 tahun berjalan atau 1 tahun berjalan, mulai ketidakharmonisan dan berumah tangga. Pertanyaan saya Pak, sebelum Bapak diangkat memilih ya join sama Pak Bupati yang sekarang, apakah ada kontrak politik Bapak sama beliau? Jadi begini Pak, saya sebenarnya sejak awal mendeklarasikan diri untuk pilkada tidak maju itu untuk nomor 2. Saya mendeklarasikan sendiri untuk maju sebagai bupati. Tapi mempertimbangkan berbagai hal beberapa bulan sebelum pilkada itu dilakukan, akhirnya saya memutuskan mau maju nomor 2 sebagai wakil bupati. Dan setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, beberapa tokoh, akhirnya kami memutuskan pasangan dengan Pak Supardi, beliau sebagai bupati dan saya sebagai wakil bupati. Ada beberapa hal yang membuat saya memutuskan itu. Yang pertama adalah beliau saya sudah anggap sebagai orang tua sendiri. Saya ke Pak Bupati ini bukan memanggil Bapak, bukan memanggil Pak Bupati, tapi memanggil Bapak. Oh, iya Pak. Jadi ada keakraban ya. Jadi kami berkenalan itu jauh sebelum pilkada ini dilakukan. Iya. Waktu saya mengenal beliau sebagai seorang bapak. Apalagi sekarang saya sudah tidak punya orang tua, tidak punya bapak lagi. Ya, beliau adalah figur yang menggantikan. Kemudian yang kedua, kami tidak dipasang-pasangkan. Jadi proses kecocokan itu memang karena kedekatan emosional. Setelah kami bersepakat, kemudian baru kami mencari partai politik untuk mendukung pencalonan. Nah, bagi saya secara pribadi Pak, apakah akan retak hubungan ini atau bisa harmonis selamanya? Dia ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, kalau saya pelajari di kabupaten kota yang lain, kedua-duanya tidak mampu menempatkan posisi sebagaimana mestinya. Contoh, orang nomor 2 merasa sebagai orang nomor 1 misalnya. Tidak memahami fungsi mereka sebagai wakil bupati, sehingga tentu orang nomor 1 merasa dinafkahi atau apa gitu ya. Saya Pak, walaupun saya bekerja dari pagi sampai tengah malam, tapi semua yang saya lakukan itu sebelum saya kerjakan saya lakukan. Jadi ya misalnya contoh nih, saya mau acara dengan asosiasi homestay misalnya kan, saya WA dulu Bupati, Pak, ini saya mau ketemu dengan asosiasi homestay, tujuannya ini, kalau diizinkan saya lanjutkan gitu. 99% apa yang saya sampaikan dari izinkan. Ayah namanya Papa ya.
sekarang Pak Minister lama, Bapak tadi menyebut saya lama. Dan kita kan berdoa sih Pak di Kecamatan Parang, Bapak saya juga ini juga ya berdoa. Semenjak saya baru lahir sampai dengan saat sekarang, kantor Pasar Selamat masih di sisi situ aja Pak. Kantor Wali Negari juga di situ. Apa pandangan Pak? Dan apa rencana Pak Wakil untuk masyarakat? Pertama saya berpendapat memang ada perlambatan kita membangun ibu kota kabupaten. Inilah tema kita sekarang Pak, percepatan. Apa yang sudah kita lakukan terkait dengan itu? Pertama, kami sudah menetapkan bahwa dari 4 program prioritas pemerintahan Pak Wasrudin dengan kami, program prioritas pertama kita adalah membangun IKK, membangun ibu kota kabupaten. Dalam waktu 20 hari kami bertugas ini sudah ada upaya yang kita lakukan, yaitu membicarakan ini dengan Kementerian Balai Jalan. Status jalan ini harus dirubah. Sekarang ini kan jalan nasional itu, jalan nasional. Kita tidak bisa memasukkan anggaran untuk perbaikan jalan ini, misalnya pembebasan lahan, kemudian memperlebar jalan dan sebagainya, agar misalnya ada 2 ruas jalan, itu tidak bisa kita lakukan sekarang karena status jalan bukan jalan kabupaten. Nah, kemarin kami sudah berbicara untuk mengalihkan status jalan ini. Status jalan ini menjadi status jalan kabupaten karena menjadi ibu kota kita. Kemudian jalan nasional itu kita pindahkan arah ke Batu Bala, Pilumbang, sampai tembus ke Air Putih. Ketika ini sudah disetujui oleh kementerian, maka APBD bisa kita arahkan untuk memperbaiki jalan di ibu kota. Nah, begitu langkahnya Pak, itu langkahnya. Dan ini adalah proyek besar, karena kalau kita mau memperlebar jalan kiri kanan 5 meter saja, berarti berapa yang harus kita bebaskan lahannya. Inilah pekerjaan berat kita nanti. Karena salah satu hambatan pembangunan kawasan ibu kota ini, kita betul-betul akan menata semuanya. Kita akan membangun ruang hijau kita, kemudian merelokasi pasar kita, memperlebar jalan ibu kota kita, kemudian memindahkan semua kantor OPD yang ada di kota ke ibu kota kita. Kita lakukan nanti. Pada intinya ketika kita sudah fokus membangun kawasan ibu kota, maka tentu tata ruang dan sebagainya itu akan diatur secara baik. Oke Pak, mungkin masih banyak yang akan kita tanyakan nih Pak Wakil. Tapi ini memorinya sedikit ya. Kami ingin nih Pak Wakil ingin melihat kegiatan Pak Wakil dari mulai bangun tidur sampai malam nih Pak Wakil. Pak Wakil ketemu sama siapa kami mau meliput gitu Pak Wakil ya. Boleh Pak kalau Bapak sanggup. Insya Allah nih Pak, demi asal Bapak kasih mudah doa. Ya, Oke lah para kawan, inilah pembicaraan kami dengan Bapak Wakil Bupati Lumajang Kota yang sangat-sangat energik. Nanti kita akan bersambung lagi dengan Bapak Wakil. Kita minta jadwal lagi sama Pak Wakil. Sekian saja.